Yustinasib, Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, maka kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan judul Kajian Pelanggan Pembelajaran. Nah, di mana pada materi ini mereka kelompok 8 akan membahas mengenai media ajar, LKPD serta evaluasi. Nah, saya Yunda Sekarwangi sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini, dan ada rekan-rekan saya Lia Rahayu sebagai pemateri, saya Yulia Reski sebagai pemateri, saya Johannes Putri sebagai pemateri, saya Dela Puspita sebagai pemateri, saya Utara Pajaka sebagai pemateri. Nah, setelah sesi perkenalan, selanjutnya sebelum kita masuk ke inti dari materi pada pagi hari ini, maka kelompok 8 akan menampilkan dialognya terlebih dahulu. Sedangkan kepada kelompok 8 Kami adalah anak Indonesia. Kami Kami adalah anak Indonesia. Berdiri berdaulat dan mulia. Saling jujur, saling adil, saling rukun, saling damai. Musyawarah untuk bersama. Baik, nah setelah kita bersemangat nih, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya mengenai media ajar, LKPD serta evaluasi. Nah, untuk materi yang pertama mengenai media ajar, di mana di sini kita akan membahas mengenai definisi, jenis media ajar, fungsi media ajar, prinsip serta kriteria pemilihan media ajar. Nah, untuk materi pertama mengenai definisi, jenis media ajar serta fungsi media ajar akan dijelaskan oleh rekan saya Dela. Kepada Dela dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dengan saya menjelaskan materi tentang definisi media ajar, jenis-jenis media ajar, dan fungsi media ajar. Yang pertama ada definisi media ajar. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya perantara atau penghubung. Secara sederhana, media ajar adalah perantara atau alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan materi atau informasi kepada siswa. Media ajar ini bukan hanya sekedar video atau gambar saja, tapi bisa apa saja yang bisa membantu memahami peserta didik, memahami pembelajaran peserta didik. Nah, media
media ajar juga menjembatani antara guru sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan, agar proses pembelajaran di dalam kelas itu berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada jenis-jenis media ajar. Di sini kami membahas media ajar visual, audio visual, dan media digital interaktif. Yang pertama ada media visual. Media visual ini media yang dapat dilihat oleh penglihatan. Contohnya itu poster, diagram, peta, serta infografis. Nah, contohnya dalam pembelajaran PKN, guru bisa memperlihatkan poster tentang nilai gotong royong, misalnya poster kerja bakti di lingkungan sosial, di lingkungan sekolah. Dengan melihat gambar, siswa jadi tahu contoh nyata dari nilai gotong royong. Yang kedua ada media audio. Media audio ini melalui indera pendengaran, contohnya suara, musik, lagu, siaran radio, rekaman kaset, dan CD. Contohnya tuh guru bisa memutarkan lagu nasional seperti Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat kebangsaan peserta didik. Nah, yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media gabungan dari media visual dan media audio. Contohnya tuh film dokumenter, video animasi, dan tayangan YouTube. Nah, yang keempat ada media digital interaktif, yaitu memadukan teks, gambar, audio, video, dan aktivitas interaktif. Nah, contohnya itu guru bisa menggunakan aplikasi Kuis seperti Quizizz, Kahoot untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, dengan begitu hasilnya itu bisa diketahui dengan cepat dan tepat dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Dan terakhir ada fungsi media ajar. Yang pertama ada komunikatif, yaitu memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. Yang kedua ada motivasi, yaitu mendorong siswa menjadi lebih semangat belajar. Dan yang ketiga kebermaknaan, mengasah kemampuan analisis, cipta, sikap, dan keterampilan. Yang keempat ada penyamaan persepsi, yaitu menyamakan pemahaman siswa terhadap informasi. Dan yang terakhir ada individualitas, memenuhi kebutuhan personal sesuai minat dan gaya belajar siswa. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada Bapak. Nah, baik, di sini kita sudah belajar mengenai definisi, jenis model media ajar, serta fungsi media ajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi mengenai prinsip pemilihan media serta kriteria pemilihan media ajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini persilakan. Nah, selanjutnya itu ada kriteria pemilihan media ajar, di mana itu ada 5 kriteria. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana pemilihan media ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, atau kalau di AKP itu namanya TP atau CP. Nah, terus di kesesuaian ini selain kita harus mengikuti dari TP atau CP kita juga harus menyertakan ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Dan yang kedua itu ada praktis, luas, dan bertahan, di mana media yang digunakan hendaknya sederhana, mudah dioperasikan, terus harganya terjangkau, serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga itu ada mampu dan terampil dalam menggunakannya, di mana apapun media yang kita pilih, guru hendaknya paham tentang media itu atau bisa menggunakan media itu. Terus tercapainya tujuan dari penggunaan media ajar ini tergantung kepada keahlian seorang guru. Dan yang keempat itu ada kondisi peserta didik, di mana kondisi peserta didik juga menentukan menjadi kriteria penting dalam pemilihan media ajar ini, di mana kita harus menyesuaikan dengan kondisi sosiologis, psikologis, dan filosofis dari seorang peserta didik yang ada di kelas itu. Yang kelima itu ketersediaan media, di mana saat menggunakan media kita harus memastikan dulu di sekolah tersebut adakah perangkat-perangkat yang mendukung media yang akan kita gunakan. Contohnya kita mau menggunakan video pembelajaran, kita harus memastikan dulu di sekolah itu adakah proyektor atau kayak TV atau sebagainya gitu. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pemilihan media ajar. Yang pertama itu efektivitas dan efisiensi, di mana tadi selain media itu harus sesuai dengan TP kita, itu juga harus
harus berkaitan dengan keberhasilan dan tujuan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, media mengajar yang digunakan itu bukan hanya yang murah, yang terjangkau, tapi juga dapat menghasilkan hasil yang optimal dan mudah digunakan. Dan kedua itu ada prinsip cara berpikir siswa. Sama seperti yang tadi, kita harus menyesuaikan dengan cara berpikir siswa tersebut. Mungkin kita misalnya menggunakan media ajar Kahoot, tapi kita menggunakannya di kelas 1. Dimana kelas 1 belum mengerti kan yang cara menggunakan Kahoot atau kayak bagaimana sistematika dalam penggunaan media Kahoot tadi. Dan yang ketiga itu cara aktivitas, dimana kita tuh harus menggunakan media yang dapat membuat kelas itu tersebut jadi aktif, jadi kayak semua siswa itu terlibat dalam penggunaan media tersebut. Nah, yang keempat itu ada ketersediaan, di mana media tersebut tersedia saat dibutuhkan. Misalnya kayak kalau medianya masih rancu, misalnya kita menggunakan proyektor, tapi proyektor itu kayak di PGSD ini harus dipinjam dulu baru bisa digunakan. Itu kayak kita harus menyediakan opsi lain selain penggunaan media tadi itu. Terus yang kelima itu ada kemampuan guru, di mana seperti di kriteria pemilihan tadi itu, kalau keberhasilan sebuah media itu tergantung keterampilan si guru tersebut. Jadi kita sebagai guru tuh saat menggunakan media kita harus tahu media ini penggunaannya gimana sampai ke tahap akhirnya nanti gitu. Jadi kita sebagai guru tidak bingung nanti pas saat penggunaan medianya gitu. Yang kelima dan antara alokasi waktu di mana disesuaikan dengan waktu pembelajaran. Dimana kalau misalnya kita cuma buat JP, jangan kita menggunakan media yang sekiranya diperlukan waktu sekitar 6 JP gitu. Terus yang terakhir itu ada keamanan. Selain harganya terjangkau, mudah dioperasikan, keamanannya juga sangat penting. Dimana kita tuh harus bisa memastikan media yang kita gunakan ini aman bagi siswa SD. Kayak bisa kita mau buat miniatur gunung meletus, kita jangan pula yang menggunakan bahan-bahan seperti api atau kayak apa itu yang terlalu asap lah ibaratnya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi dengan keamanan atau kondisi peserta didik. Baik, setelah kita membahas mengenai definisi media ajar, fungsi media ajar, prinsip tentang kriteria pemilihan media ajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pokok kedua mengenai LKPD atau Lomba Kerja Peserta Didik. Di sini kita akan membahas definisi, tujuan, komponen LKPD yang ideal, kriteria LKPD yang baik, serta syarat-syarat pembuatan LKPD. Nah, untuk materi pertama mengenai definisi, tujuan LKPD, serta komponen LKPD yang ideal akan dijelaskan oleh rekan saya, Lian Sudarian. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari LKPD. Di sini kami mengambil 3 pendapat ahli mengenai definisi LKPD. Yang pertama yaitu adalah menurut Muslimah, LKPD adalah sarana yang mendukung proses belajar mengajar, meningkatkan aktifan, keterampilan proses serta menjadi pedoman pendidik dan didik. Jadi menurut Muslimah ini LKPD itu untuk mempermudah belajar dan bikin siswa menjadi lebih aktif. Lalu selanjutnya menurut Sastowo, LKPD adalah lembaga teori maupun praktik yang berisi bahasa, rangkuman, dan cara pengerjaan tugas. Jadi LKPD menurut Sastowo ini adalah lembar yang harus dikerjakan siswa yang dimana isinya itu bisa teori ataupun praktik. Lalu yang ketiga yaitu ada menurut Kopasi, LKPD adalah bahan ajar berupa lembaran kerja atau kegiatan belajar siswa. Jadi menurut Kopasi ini LKPD adalah bahan ajar dalam bentuk lembar kerja. Jadi dari ketiga pendapat ahli ini bisa kita simpulkan bahwa LKPD itu adalah bahan ajar berbentuk lembar kerja yang isinya itu ada materi, rangkuman atau tugas yang harus dikerjakan siswa itu baik teori ataupun praktik, di mana berfungsi untuk mempermudah proses pembelajaran, bikin siswa menjadi lebih aktif, dan juga bisa menjadi pedoman guru maupun siswa dalam kegiatan belajar. Lalu selanjutnya yaitu adalah tujuan dari LKPD. Tujuan dari LKPD ini sebenarnya itu untuk melatih kemandirian siswa, di mana dengan adanya LKPD siswa bisa belajar tanpa harus bergantung kepada guru ataupun teman-temannya. Lalu Prastowo mendefinisikan tujuan LKPD lebih spesifik. Yang pertama yaitu adalah
membantu peserta didik memahami materi. Yang kedua, menjadi sarana mengetahui pemahaman siswa. Yang ketiga, mendorong kemandirian belajar. Dan yang keempat, menyajikan tugas menarik dan mudah dipraktikkan. Lalu materi yang ketiga yaitu adalah komponen LKPD yang ideal. Jadi komponen LKPD yang ideal yang pertama yaitu adalah judul, di mana judul ini adalah berisi identitas dari LKPD. Seperti yang teman-teman bisa lihat, situs identitasnya ada nama sekolah, mata pelajaran, berdua, topik apa yang dibahas, terus kelas berapa, fase berapa, semester berapa, dan alokasi waktunya itu berapa. Lalu yang kedua itu adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang isinya itu capaian yang akan dicapai siswa dan tujuan dari LKPD ini. Teman-teman bisa lihat seperti ada capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Lalu selanjutnya yaitu adalah petunjuk pengerjaan, di mana isinya itu adalah semacam arahan singkat supaya siswa paham cara menggunakan LKPD. Misalkan kita bisa memberikan gimana cara siswa mencapai LKPD, misalkan dia itu menunjukkan gambar Pancasila atau apa itulah. Jadi kita lihatlah gambar lambang negara ini, apa nama lambangnya dan bagaimana bunyinya. Lalu selanjutnya yaitu adalah informasi pendukung yang isinya berupa ringkasan materi, gambar, tabel, atau contoh soal. Dan yang terakhir yang kelima yaitu adalah tugas atau langkah kerja. Ini adalah inti dari LKPD yang isinya soal-soal untuk siswa mengerjakan. Dan yang terakhir yaitu adalah penilaian. Penilaian ini gunanya untuk mengukur sejauh mana siswa paham materi. Bisa berupa refleksi, pertanyaan singkat, atau lembar jawaban. Oke, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, setelah kita membahas mengenai definisi, tujuan, serta komponen LKPD yang ideal, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria LKPD yang baik serta syarat-syarat pembuatan LKPD yang akan dijelaskan oleh rekan saya di Berjalan, silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kriteria LKPD yang baik itu harus seperti apa. Nah, di sini menurut Bu Ali itu ada 8 kriteria LKPD itu dikatakan baik. Yang satu itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, LKPD itu harus nyambung dengan CP, TP, dan ATP-nya. Artinya kegiatan dan soal di LKPD itu dibuat untuk mendukung ketercapaiannya kompetensi yang diharapkan dari siswa itu melalui soal-soal LKPD yang diberikan. Nah, kalau tidak selaras, siswa itu akan bingung karena kompetensi yang diharapkan itu tidak membantu mereka untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena LKPD ini kan lembar kerja yang diisi atau yang dikerjakan oleh siswa, maka baiknya bahasa yang digunakan itu juga bisa dimengerti oleh siswa SD. Nah, bahasa dalam LKPD itu harus jelas, sederhana, dan komunikatif, serta sesuai dengan perkembangan berpikir siswa pada fase tertentu. Nah, kalau menggunakan istilah yang sulit itu kan siswa tuh jadi sulit memahami instruksi atau tugas yang diberikan. Jadi sebaiknya LKPD yang digunakan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga itu menggunakan tampilan menarik dan rapi. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kan menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, LKPD yang baik pula harus memiliki desain yang menarik dan rapi. Kalau tata letaknya itu harus jelas, penggunaan proporsi warna yang seimbang, menggunakan tabel atau gambar yang relevan dengan materinya, jangan melencong. Kemudian, jangan melencong. Karena tampilan yang menarik itu bisa meningkatkan motivasi siswa dalam mengerjakan. Jadi, ya gitu, harus menarik karena dapat menimbulkan rasa motivasi. Kalau monoton kan bosan, jadi itu nggak motivasi. Nah, kemudian yang keempat itu mendorong keaktifan siswa. LKPD itu harus berisi kegiatan yang dapat mendorong siswa itu dapat berpartisipasi aktif. Jangan hanya sekedar memberikan soal latihan hafalan gitu
Jadi aktivitas dalam LKPD ini harus memfasilitasi siswa itu untuk bergerak aktif seperti berdiskusi, berkolaborasi, terus mengeksplorasi mandiri. Contohnya untuk mengerjakan LKPD itu siswa itu dibentuk menjadi kelompok kecil. Nah, dalam tugas LKPD-nya itu siswa itu ditugaskan untuk berdiskusi terkait manfaat gotong royong. Jadi dikerjakannya itu secara berkelompok agar siswa itu saling berdiskusi, mengeksplorasi. Nah, gitu. Nah, yang kelima disusun secara sistematis dan kultur. Nah, struktur LKPD dan kurikulum Merdeka itu harus sistematis seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. LKPD itu ada bagian-bagiannya, mulai dari identitas, tujuan dari CP, kemudian petunjuk pekerjaan, kegiatan inti hingga evaluasinya. Jadi harus runtut sistematisnya itu. Nah, penyusunan yang runtut itu tuh bisa membantu siswa memahami alur dari kegiatan yang diberikan. Kemudian yang keenam itu adalah mendorong kemandirian belajar. Maka LKPD itu dirancang agar siswa mampu mengerjakan kegiatan dengan arahan dari guru. Kemudian yang ketujuh itu ada membuat evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dalam LKPD itu bisa berupa latihan ataupun pertanyaan reflektif. Misalnya pertanyaan reflektif itu ada juga di dalam LKPD kami, teman-teman bisa cek juga. Pertanyaan reflektifnya itu bisa seperti bagian mana dari materi ini yang kurang kamu pahami, bagian mana yang menyenangkan, dan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena dalam kurikulum Merdeka ini menekankan pembelajaran itu harus berdasarkan pengalaman nyata siswa agar bisa teori itu dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu tuh pembelajaran itu terasa lebih bermakna dan sesuai dengan prinsip dari kurikulum Merdeka sendiri. Kemudian ada pun syarat-syarat pembuatan LKPD. Syarat-syarat pembuatan LKPD itu ada 3 yang dikemukakan oleh Darmojo dan Kaligis, yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik. Syarat teknik didaktik ini tuh memuat isi belajarnya. Isi belajarnya itu harus mencakup semua perbedaan individu. Jadi harus mencakup semua perbedaan individu, maunya individu yang lambat, individu yang cepat gitu. Kemudian lebih menekankan pada penemuan konsep, bukan sekedar memberi jawaban. Kemudian yaitu variasi stimulus. Nah, gunakan variasi dari segala kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong siswa itu untuk aktif. Kemudian syarat didaktik ini menekankan pada perkembangan pribadi siswa dan bukan hanya pengetahuan. Kemudian yang kedua itu syarat konstruksi. Syarat yang menekankan pada penggunaan bahasa dan penyajiannya. Nah, syarat konstruksi ini ada 3 gitu. Nah, dalam LKPD itu bahasa yang digunakan tuh harus sesuai dengan siswa, yang seperti saya bilang tadi itu, karena LKPD adalah lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa, maka harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan siswa dan perkembangan usianya juga. Nah, kemudian kalimat harus jelas dan ringkas, runtut juga. Terus hindari kalimat yang membingungkan yang sekiranya tidak bisa dipahami oleh siswa. Nah, yang terakhir itu lebih baik itu menggunakan ilustrasi. Jadi ilustrasi yang dominan daripada teks. Nah, yang ketiga itu ada syarat teknis, syarat yang menekankan pada tampilan LKPD. Misalnya menggunakan huruf yang jelas, ukurannya pas, dan bedakan tulisan soal dengan tempat jawaban siswa itu dibedakan, jangan disamakan. Terus jumlah perkataannya pun juga harus dilihat juga. Nah, kalau menurut si Darmojo dan Kaligis ini, jumlah perkata barisan maksimal itu sekitar 10 kata. Kemudian gambar harus jelas dan mendukung isi serta seimbang. Dan yang terakhir
tampilan yang menarik, karena tampilan yang menarik dapat memotivasi siswa untuk mengerjakan soal. Dan sekian dari saya kembalikan kepada kakak. Baik, di sini kita sudah belajar mengenai definisi LKPD, tujuan LKPD, komponen LKPD yang ideal, kriteria LKPD yang baik, serta syarat-syarat pembuatan LKPD. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kelompok ketiga mengenai evaluasi. Di mana di sini kita akan membahas mengenai definisi, fungsi evaluasi, bentuk evaluasi, serta prinsip evaluasi tersebut. Nah, untuk materi pertama mengenai definisi, fungsi, serta bentuk evaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya Respi. Dan Respi dipersilakan. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah proses di mana kita itu kita menilai apakah tujuan pembelajarannya atau programnya sudah tercapai, bermanfaat, apakah sudah efektif gitu. Terus dalam pendidikan, evaluasi digunakan untuk melihat kemajuan siswa, kurikulum, metode belajar, dan kinerja gurunya. Nah, menurut beberapa para ahli, evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan terencana untuk mengumpulkan informasi, lalu membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Terus evaluasi dilakukan secara sistematis sejak awal hingga akhir pembelajaran. Data evaluasi ini berupa hasil ulangan, tugas, sikap, kreativitas, minat, dan keterampilan belajar siswa. Nah, kita lanjut ke fungsi. Evaluasi ini memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan peserta didik. Hasil evaluasi ini dipakai untuk memperbaiki cara belajar atau fungsi formatif dan menentukan capaian akhir atau fungsi sumatif. Nah, formatif ini biasanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk perbaikan atau dalam proses pembelajarannya tersebut. Nah, sedangkan sumatif yaitu biasanya dilakukan pada akhir periode pelaksanaan pembelajaran seperti menilai hasil ulangan siswa atau nilai lapornya atau juga menentukan hasil nilai ujiannya. Nah, fungsi yang kedua yaitu mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Maksudnya, evaluasi tidak hanya untuk melihat kemampuan siswa, tetapi juga untuk menilai apakah program pembelajaran yang dirancang oleh gurunya tersebut itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, program pembelajaran itu yang kita ketahui, yang pertama yaitu tujuan dan kompetensi yang harus dicapai, yang kedua materinya, yang ketiga metode belajar, yang keempat kegiatan belajar siswa, dan yang kelima yaitu alat dan sumber belajar yang akan dipakai. Nah, jadi dengan evaluasi ini, guru bisa melihat apakah tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan sudah tercapai atau apakah materinya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus apakah metode yang dipakai itu efektif. Nah, fungsi yang ketiga yaitu untuk keperluan bimbingan konseling. Nah, jadi hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya bisa dipakai oleh guru BK atau konselor untuk membantu siswa, yakni mengetahui kelebihan dan kelemahan siswanya, kebutuhan siswa, serta memberikan dasar bimbingan karir. Nah, fungsi yang keempat yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum. Nah, guru bisa menilai apakah materi sudah sesuai dengan kondisi siswa, terus apakah isi kurikulumnya itu sudah relevan dengan lingkungan sekitar, dan apakah kurikulumnya ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Terus yang selanjutnya yaitu bentuk evaluasi. Nah, bentuk evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi subjektif dan evaluasi objektif dan evaluasi subjektif. Nah, evaluasi objektif ini adalah alat evaluasi yang jawabannya sudah pasti, penilaiannya juga cepat, dan pegangan kunci jawaban oleh gurunya. Terus contoh evaluasi objektif ini yaitu berupa pilihan ganda, isian singkat, atau contoh soal menjodohkan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi subjektif. Nah, evaluasi subjektif ini adalah
jawaban yang berupa uraian atau karangan bebas dari siswa ini juga jadi siswa juga bisa berargumen dan cocok untuk mengukur analisis dan pemikiran kritis siswa. Tetapi evaluasi ini cukup lama karena gurunya harus memahami jawaban siswanya juga. Terus contoh soalnya itu yaitu berupa esai. Dan contoh soalnya itu bisa sebutkan bunyi sila keempat dari sila Pancasila. Baik, nah setelah kita membahas mengenai definisi, fungsi evaluasi, serta bentuk-bentuk dari evaluasi itu, nah selanjutnya kita masuk ke dalam materi terakhir mengenai prinsip evaluasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Jaharah pada Jaharah di sini. Nah, kita masuk kepada materi terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi itu ada 5 yang harus dimuat. Nah, yang pertama itu kontinuitas atau berkesinambungan. Evaluasi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena evaluasi itu tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Karena kan proses belajar itu merupakan proses yang panjang. Jadi sebaiknya evaluasi itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian hasilnya itu akan dikaitkan dengan sebelumnya untuk memperhatikan atau untuk memperlihatkan proses dan input dari si peserta didik itu. Kemudian yang kedua itu harus komprehensif atau menyeluruh. Evaluasi harus mencakup semua bagian. Kalau yang dinilai adalah siswa, maka yang dinilai itu semua aspek perkembangannya seperti kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Bukan hanya pengetahuan, tapi sikapnya juga harus dinilai. Kemudian ada yang ketiga itu adil dan objektif. Semua peserta didik diperlakukan sama, objektif dan berdasarkan data nyata. Kita sebagai guru tidak boleh memilih-milih siswa yang kita gemari. Misalnya kita gemar sama siswa ini, terus kita memberikan penilaian yang lebih pada siswa ini karena kita ya suka aja, gemar aja sama siswa ini. Kita tuh nggak boleh ya seperti itu teman-teman. Sebagai seorang guru nantinya kita tuh harus objektif dalam menilai siswa. Semua siswa harus diperlakukan sama. Nah, kemudian yang keempat itu ada kooperatif atau kerjasama. Evaluasi ini sebaiknya itu harus melibatkan semua pihak, seperti melibatkan guru, orang tua, kepala sekolah, dan tentunya peserta didik, agar hasil evaluasi itu bisa diterima oleh semua pihak dan semua pihak itu merasa dihargai. Kalau misalnya kita nggak melibatkan orang tua, tentu orang tuanya nanti akan merasa bertanya-tanya, kenapa kok anak saya kok gini, padahal saya rasa anak saya mah pintar-pintar aja. Jadi itu akan menimbulkan kebingungan dan ketidaksetujuan orang tua. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang kelima itu itu ada kesalahan dalam tulisan, harusnya itu praktis dan mudah digunakan. Nah, evaluasi itu harus sederhana dan mudah dipakai guru ataupun mudah juga dipakai orang lain. Nah, jadi kesimpulannya dari prinsip-prinsip evaluasi ini, evaluasi yang baik itu harus dilakukan secara apa teman-teman? Kemudian apa lagi? Kooperatif. Terus. Saya teman-teman sudah mengetahui ya apa yang saya sampaikan, dan yang saya sampaikan juga tersampaikan dengan baik, insya Allah. Oke, karena ini adalah materi terakhir, maka saya tutup dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan hasil materi diskusi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Di sini kelompok 8 akan membuka 3 pertanyaan, di mana di sini kita akan membagi 3 bagian ya. Untuk pertanyaan pertama akan dimulai dari Eta sampai ke Yospi. Pertanyaan kedua dari Tasya sampai ke Farid. Dan yang ketiga dari Hajar sampai ke Intan.
Nah, dimulai dari pertanyaan pertama. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, siap. Saya itu sampai 3, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3. Iya, Belum, oke, saya ulang ya. 1, 2, 3. Nah, kepada Dewi silakan. Baik, kepada Dewi silakan tulis pertanyaan itu. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Tasya hingga Farid, silakan yang memiliki pertanyaan. Saya itu 1 sampai 3, silakan angkat. 1, 2, 3. Iya. Baik, kepada Wanda dipersilakan. Pertanyaannya, media digital literasi memang sangat menarik dan mampu meningkatkan partisipasi siswa. Namun dari siswa menjadi terlalu tergantung pada teknologi sehingga mengurangi kemampuan belajar mandiri dan memperkenalkan beban media. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah menurut kalian penggunaan media digital interaktif itu sebaiknya dibatasi atau diintegrasikan dengan metode tradisional atau justru dimaksimalkan? Lalu strategi apa yang bisa guru lakukan agar media digital tetap efektif tetapi tidak membuat kehilangan kreativitas dan kemandirian belajar? Baik, terima kasih kepada Wanda. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, silakan diri ya Wanda. Oke. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Haja sampai Intan yang memiliki pertanyaan silakan angkat tangannya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, gimana Bapak? Pertanyaannya, menurut Pak Penyaji, jika media ajar LKPD dan evaluasi sebagai salah satuan sistem pembelajaran tidak dilaksanakan secara optimal, apa konsekuensi pedagogis yang mungkin muncul baik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, motivasi belajar siswa maupun kualitas guru dalam memperbaiki strategi mengajar? Baik, terima kasih banyak. Silakan diri di grup ya. By the way, kok beda pertanyaannya? Kami ini nggak saka. Bisa jawab dia. Baik, karena ini jadi sesi diskusi. Nah, bagi teman-teman yang memiliki jawaban dari pertanyaan teman-teman sebelumnya, boleh silakan angkat tangannya untuk menjawab. Sebelum itu, saya akan membacakan soal untuk nomor 1 yang dari rekan teman kita Dewi. Pertanyaannya itu yaitu dalam syarat konstruksi Nah, pertanyaannya yaitu dalam syarat konstruksi LKPD disebutkan bahwa bahasa harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Permasalahan apa yang sering muncul ketika guru membuat LKPD untuk siswa kelas 1 SD yang kemampuan membacanya masih terbatas? Dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, bagi teman-teman yang memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut, boleh angkat tangannya.
semuanya masih terbatas, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Oke, jadi permasalahan menurut saya permasalahan yang sering muncul kalau SD itu penggunaan bahasanya. Banyak kan guru itu masih misalnya anak SD kelas 1 kan itu penggunaan bahasanya seharusnya kita menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak itu, jangan kayak membuat bahasa itu ya terlalu rumit. Apa deh? Jangan terlalu rumit ya. Oke, saya ulang ya. Jadi sebagai seorang guru, kita sebelum membuat LKPD kita harus memperhatikan tingkatan usia ya anak yang ingin kita ajar. Yang pertama itu misalnya anak kelas 1 SD kan, itu kan masih pemikirannya masih seperti hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah dipahami, hal-hal yang sering mereka lihat. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, mereka itu nggak usah kayak harus itu misalnya kayak berdiskusi, mereka tuh mana tahu berdiskusi apa, jadi nggak tahu, mereka tuh diarahkan benar-benar kita harus sebagai seorang guru membuat bahasa yang sederhana. Jadi begitu pun di LKPD kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Terus itu kalau masih anak SD itu kan mereka pasti menyukai gambar ya, kita gunakan juga gambar itu biar mereka tuh antusias dalam mengerjakan LKPD itu. Terus kalau perlu itu kita bacakan instruksi apa petunjuk pengerjaan LKPD-nya, karena kan mereka tuh kalau membacanya suka masih kayak tersilap-silap gitu, jadi kita harus membacakan satu-satu agar mereka paham. Itu aja sih sedikit. Baik, terima kasih kepada Nurul. Nah, bagi teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Nurul? Baik, dari kelompok pengaji apakah ada yang menambahkan? Silakan kepada dari. Mungkin sama seperti Nurul tadi, mungkin ini langsungnya mungkin kalau di kelas 1 sampai kelas 3 itu mungkin bisa LKPD itu berupa mencocokkan itu, ibaratnya kayak ada garis putus lah ibaratnya antara gambar ini sama gambar ini. Jadi kayak anak-anak tuh kayak oh ibu ini berarti nyuruhnya untuk cocok-cocokkan gitu. Kayak kalau misalnya kita bikin instruksi tanpa ada penjelasan lagi di bagian LKPD itu, jadi kayak kita mungkin ada anak-anak tuh kayak bingung, yang awalnya kita suruh dia cuman pilih salah satu, bisa jadi dia pilih semuanya karena dia itu tidak belum bekal lah, belum bisa lah mengolah instruksi yang sudah diberikan oleh gurunya gitu kan. Terus mungkin bisa juga kayak kalau di kelas 1 itu ada misalnya kayak pernahkah kamu megang rumah, jawabannya itu nanti iya atau tidak gitu. Terus kayak manakah yang ini sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Terus pernahkah kamu beribadah gitu, satu ini iya atau tidak gitu. Mungkin kayak lebih simpel lah ibaratnya dibanding LKPD di fase kelas lain lah, fase university gitu. Oh iya, oke, baik teman-teman yang ingin menambahkan, aku siapa sih? Boleh angkat tangannya yang duluan, angkat tangan, boleh menambahkan. Nah, aku ya, kamu mau duluan. Ayo, aku ya, baik, Suci silakan. Nah, jadi kan intinya tuh dari kesulitan LKPD pada siswa-siswanya seperti Nurul tadi terletak pada masalah prioritas ganda atau yang membebani mereka ketika kemampuan baca siswa itu masih terbatas. Mereka itu dipaksa untuk fokus pada dua hal sulit lah sekaligus. Pertama memahami instruksi kayak membaca kode-kode gitu dan memahami pembelajaran itu sendiri. Nah, beban ini seringkali dimunculkan tuh membuat anak itu frustasi dan membuat proses belajar itu menjadi lambat dan menyebabkan siswa sangat bergantung pada guru untuk membacakan setiap perintahnya. Alih-alih belajar menjadi mandiri, namun LKPD itu justru membuat mereka kehilangan fokus dari tujuan utama pembelajarannya. Nah, solusinya itu untuk mengatasi masalah ini sangat sederhananya, yaitu mengubah peran LKPD dari tes membaca menjadi paduan visual kinestetik. Nah, guru itu harus mengurangi total tulisan dan memperbanyak gambar, simbol atau ikon yang dapat dipahami
secara instan. Misalnya mengganti kalimat warnai gambar yang menunjukkan sikap gotong royong menjadi gambar kayak gambar lebih berwarna gitulah, diikuti dengan gambar anak-anak. Itu sih ya dari saya. Mungkin Dina bisa Kalau aku kayak agak sama dengan tadi, jadi kayak kita tuh aku tuh sebagai guru bisa menyederhanakan AKPD-nya tuh dengan gini. Misalnya kan anak SD kelas 1 apalagi ya orang bilang kan, itu tuh kan masih yang peralihan dari TK ke SD gitu. Bisa dibuat kayak AKPD itu mix and match. Misalnya ini gambar pesawat tuh di mana di langit, ini gambar buaya di mana di sungai gitu. Kayak mencocok-cocokkan itu tuh bisa menjadi AKPD mereka. Terus atau kayak secara langsung yang seperti apa kayak yang psikomotoriknya gitu kan, bisa juga dibuat kayak instruksi gitu. Kayak yang pernah aku lakukan itu tuh maksudnya tapi di anak yang di umur 3-5 tahun gitu kan, ya kita kasih instruksi gitu, misalnya membuat apa ya kayak Ka'bah. Jadi udah kita sediain alatnya, terus kayak ini seperti ini ya, nanti di lem ya ini. Jadi mereka mengikuti gitu. Kayak gitu sih menurutku ya. Baik, terima kasih Mbak Sofi dan Adinda. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau menyangga? Tidak ya? Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini pertanyaan dari dari awal tadi. Nah, itu gimana pertanyaannya itu yaitu media digital interaktif memang sangat menarik dan mampu meningkatkan partisipasi siswa. Namun ada risiko siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga mengurangi kemampuan belajar mandiri dan berpikir tanpa bantuan media. Bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Apakah menurut kalian penggunaan media digital interaktif sebaiknya dibatasi, diintegrasikan dengan metode tradisional, atau justru dimaksimalkan? Lalu strategi apa yang bisa guru lakukan agar media digital tetap efektif tetapi tidak membuat siswa kehilangan kreativitas dan kemandirian belajar? Nah, baik, untuk jawaban pertama akan disajikan oleh pemateri kepada Bella, dipersilakan. Itu mungkin bisa dibatasi ya, media digital tuh kita tuh tidak harus selalu menggunakan media digital, dan bisa juga menggunakan media visual atau media lainnya. Media tuh harus dicocokkan juga dengan materi pembelajarannya. Contohnya tadi tuh ada nilai gotong royong, nah itu tuh bisa menggunakan media visual dengan poster tadi, contoh nyata dari nilai gotong royong. Nah, pemilihan media itu juga ada kriterianya tadi, jadi tadi laporan ada tadi. Nah, tadi kan kriterianya itu ada 5 itu. Nah, 5 itu pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada sama seperti yang dikatakan Bella, misalnya tujuan pembelajaran itu gotong royong. Mungkin kalau cuma ditampilkan sama video, mungkin anak-anaknya kayak apa di sini cuma nyapu aja gitu kan. Jadi kayak bisa nilai yang mau disampaikan oleh guru itu dan sesuai dan tersampaikan lah ibaratnya gitu. Mungkin dulu gurunya itu bisa menggunakan media visual seperti kata dia tadi poster ataupun langsung dipraktekkan di kelas itu bisa juga gitu kan. Atau mungkin juga bisa dengan contohnya nih dia lagi belajar tentang cinta tanah air, terus dia ada bagian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Juga mungkin kan lagu Indonesia Raya itu bisa digantikan dengan media audio misalnya gitu, kayak untuk menghidupkan lagu di kelas itu, terus mereka nyanyi sama-sama dengan sekelas tuh lagu Indonesia Raya. Terus ada tadi yang kedua itu praktis luas dan bertahan, dimana tuh kayak media yang digunakan tuh memang kalau di situ yang praktis gitu kan, apalagi kalau teknologi itu otomatis dia lebih praktis, tapi mungkin kita bisa membatasinya lah penggunaan media digital tadi itu gitu kan. Misalnya dia mau tentang lingkungan nih, mungkin gurunya bisa ngambil media yang ada di sekitarnya gitu, kayak membawa siswa keluar, melihat alamnya, melihat sekitar sekolahnya, lingkungannya gimana, kotor kah, bersih kah gitu kan. Jadi kayak itu tergantung gurunya juga pemilihan medianya gitu. Nah, yang ketiga itu ada mampu dan terampil menggunakannya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Karena kalau gurunya mau menggunakan media digital seperti Kahoot, gurunya itu
harus tahu kalau misalnya cara melihat hasil dari penggunaan PAUD siswa itu gimana gitu kan. Itu dari awal sampai akhir itu gimana sih cara pelaksanaannya gitu kan. Terus yang keempat itu kondisi pendidik. Nah seperti tadi yang sudah dibilang juga, kalau misalnya siswa kelas 1 mungkin dia lebih tertarik lah dengan media-media yang nyata gitu, yang ada di sekitar dia. Jadi mungkin guru itu bisa menggunakan media visual tadi kan. Kalau untuk kelas tinggi mungkin barulah bisa kita menggunakan media digital. Soalnya mereka udah paham juga kan sama positif dan dampak dari penggunaan media digital itu seperti apa gitu kan. Terus yang terakhir ketersediaan medianya. Seperti sudah saya bilang tadi juga, misalnya di sekolah tuh fokusnya dipakai secara bergiliran, dan mungkin juga gurunya menggunakan media yang menggunakan fokus terus-terusan. Gurunya bisa mengganti, berganti lah setiap minggunya. Mungkin minggu ini dia menggunakan video YouTube, minggu depan dia menggunakan media langsung seperti Google Meletus, atau misalnya kayak penanaman tumbuh-tumbuhan gitu kan. Itu sih kayak tergantung ininya juga gurunya, gimana gurunya menyikapi penggunaan media digital tadi itu gitu. Terus mungkin misalnya ini dia menggunakan media digital biar anaknya nggak bosan. Terus minggu depannya lagi dia menggunakan media langsung. Minggu depannya lagi mungkin dia menggunakan media audio aja nih biar gurunya menjelaskan. Itu bisa tergantung dengan konten materi yang akan dijelaskan oleh gurunya juga. Baik, terima kasih pada Utari atas penjelasan jawabannya. Nah, apakah teman-teman ingin menambahkan? Oh, silakan kepada Adel. Penggunaan media digital interaktif itu harus diintegrasikan secara strategis, tergantung kepada gurunya sendiri dalam pembelajaran di kelasnya. Dan itu bukan media digital itu bukan dimaksimalkan atau dibatasi, jadi harus diintegrasikan secara strategis. Nah itu tadi kan si Wanda ada nanya strategi utama apa yang guru lakukan agar siswa tidak kehilangan kemandirian dan kreativitasnya. Yang pertama itu ada proporsionalitas waktu, yang dimana batas waktu penggunaan media digital. Misalnya di dalam kelas itu penggunaan media digital itu hanya dipakai 30%. Nah jadi hanya 30% dalam 30% jam pelajaran yang dan dimaksimalkan waktu untuk diskusi. Jadi tidak hanya menonton di dalam video interaktifnya atau media digitalnya, tetapi ada juga pembelajarannya. Seperti ada kemarin dosen bilang, misalkan pertama dia gurunya tampilin dulu videonya, setelah itu kan mereka bakal guru itu bakal menjelaskan mungkin secara singkat, baru diberikan tugas-tugas. Yang kedua itu media sebagai jembatan, yang dimana gunakan media digital hanya untuk mencari tahu atau memvisualisasikan data, kemudian pindahkan tugas intinya ke aktivitas non-digital. Nah misalnya itu membuat beda konsep manual atau role playing atau menulis esai. Yang ketiga itu fokus produksi bukan konsumsi, yang artinya ubah peran siswa dari konsumen pasif, yaitu konten digital menjadi produsen aktifnya. Jadi siswa itu jadi konsumen pasifnya, sementara digital itu menjadi produsen aktifnya. Misalkan itu meminta siswa membuat infografis sederhana, bukan hanya menonton video interaktif yang telah diberikan guru. Jadi teknologi itu menjadi alat yang memicu rasa ingin tahu siswa, bukan hanya sekedar pelajaran biasa, tetapi memicu rasa ingin tahu dalam pembelajaran itu. Sementara kemandirian berpikir dan kreativitas itu tetap diasah melalui tugas-tugas yang diberikan. Baik, terima kasih kepada Adel. Selanjutnya, nah, menurut saya, sebenarnya saya ingin sedikit menyanggah karena untuk zaman sekarang ini kan anak-anak itu benar-benar dihadapkan dengan teknologi yang kayak belajar juga udah dari internet. Jadi kalau misalnya tadi kan Wanda dan bertanya apakah itu dibatasi atau justru dimaksimalkan, menurut saya itu perlu dimaksimalkan penggunaannya. Jadi menurut saya di setiap harinya sih nggak apa-apa ya guru pakai media digital, karena kalau misalnya dibatasi kayaknya juga anak-anak itu jadi merasa ingin belajarnya itu terbatasi gitu loh. Karena kalau dari awal misalnya kita udah biasakan gitu kan pakai media digital, terus kita tiba-tiba kayak beralih turun gitu, kayak misalnya kita pakai
diimbangi dengan gurunya itu gimana caranya bikin media digital itu yang membuat siswa masih tetap berpikir kritis gitu. Kayak kalau misalnya dia bikin video itu, di video itu dibikinnya kayak ada makna tersirat dari video yang bikin mereka berpikir lebih kritis. Terus juga sebenarnya itu tergantung gurunya yang gimana caranya memfasilitasi dan juga gimana caranya membuat video yang lebih menarik bagi siswa. Terima kasih kepada penyaji dan teman-teman yang sudah menyampaikan. Boleh. Baik, kepada Dinda. Kan apa ya, kayak bagaimana sebenarnya tentang apa pembelajaran benar-benar ini terinteraksi banyak batasi. Menurut aku apa tuh biar kayaknya kalau misalnya jurusan media digital juga kayaknya suntuk juga ya. Menurut gue kayak membosankan juga, kayak lama-lama kayak awal-awal emang seru gitu, tapi lama-lama membosankan. Jadi guru itu harus mixkan ini ya gitu, kayak ada yang media digitalnya, ada apa, terus kayak kalau misalnya yang bisa untuk diterapkan apa tuh kayak berkelompok atau yang lebih apa tuh aktif gitu, kayak misalnya buat TMS atau maju ke depan untuk isi apa gitu, atau apa tuh yang kita metode misalnya yang ini jawabannya, yang ini pertanyaannya disatuin kayak gitu, kayak sebenarnya itu banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan digital sih juga akan suntuk, jadi ya dimixkan aja antara digital dan yang lebih berkumpul-kumpulnya lebih aktifnya lagi itu tuh Baik, terima kasih pada Dinda. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Iya, dan nah, baik, terima kasih kepada penyaji dan teman-teman yang telah menambahkan jawaban dari Wanda. Apakah Wanda sudah puas jawabannya? Baik, terima kasih Wanda. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga dari Novelia, yaitu pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, jika media ajar NKPD dan evaluasi sebagai satu kesatuan sistem pembelajaran tidak dilaksanakan secara optimal, apa konsekuensi pedagogis yang mungkin muncul baik terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran, motivasi belajar siswa maupun kualitas refleksi guru dalam memperbaiki strategi mengajar. Nah, dari kelompok penyaji apakah ada jawabannya? Baik, kepada Rizky mengapakah jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Novel. Nah, Novel bertanya, jika media ajar, LKPD, dan evaluasi sebagai satu kesatuan sistem pembelajaran itu kalau tidak dilakukan secara optimal, itu konsekuensi pedagogik yang munculnya itu baik dari terhadap ketercapaian tujuan belajarnya, terus motivasi belajarnya maupun kualitas refleksi guru dalam memperbaiki strategi mengajarnya. Nah, yang pertama yaitu terhadap ketercapaian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalau dia tidak berkesinambungan, itu tujuan pembelajaran itu tidak terlaksanakan dengan baik gitu loh. Karena nanti pembelajarannya itu bisa dilakukan itu dilakukan itu enggak secara optimal gitu loh, terputus gitu, karena dia tidak berkesinambungan. Terus siswa mungkin hanya memahami sebagian materi aja tanpa dia cuma tahu tapi tidak memahami materi yang sesungguhnya gitu loh. Terus ada juga keterkaitannya antara teori, praktik, dan penilaiannya juga menjadi lemah sehingga hasil belajarnya tidak stabil. Nah, terhadap motivasi belajar siswanya yaitu siswa bisa merasa bosan dan kurang termotivasi karena kegiatan belajarnya tidak selarang, karena tujuan pembelajarannya itu tadi nggak terlarang gitu. Tujuan pembelajarannya itu maksudnya belum terlalu memasuki pembelajaran gitu loh. Jadi makanya siswanya itu kayak ini pembelajarannya apa ya gitu loh.
yang membosankan gitu. Terus yang ketiga terhadap kualitas refleksi guru dalam mempelajari strategi belajar, yaitu jika evaluasi tidak maksimal, guru kesulitan mendapatkan gambaran objektif tentang pencapaian siswanya. Terus tanpa data akurat dari evaluasi, refleksi guru bisa keliru dalam menentukan strategi dalam perbaikan. Terus guru bisa cenderung mengulang metode tanpa inovasi karena tidak ada umpan balik yang jelas. Mungkin sedikit memperjelas saja yang dibilang oleh teman saya. Kan tadi kan memang apa media ajar, LKPD dan evaluasi kan memang satu kesatuan. Dan kalau nggak dilaksanakan secara optimal itu tentu akan memberikan dampak terhadap TP-nya, motivasinya dan kualitas refleksinya. Nah, maksudnya itu TP-nya itu kan dari tiga kesatuan ini kayak media, LKPD dan evaluasi. Nah, misalnya LKPD-nya ini tidak dilaksanakan secara optimal, dan di mana LKPD ini kan tadi saya juga menjelaskan ada kriteria LKPD yang baik, itu TP-nya itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan ATP-nya. Jadi kalau misalnya komponen LKPD-nya itu tidak dilaksanakan dengan optimal, maka akan membuat siswa itu tidak dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Terus dalam evaluasi, kalau misalnya dari ketiga ini ada yang tidak optimal, misalnya lagi LKPD-nya, jadi kan untuk mengevaluasi itu guru itu menjadi bingung, kebingungan. Nah, mungkin akan dijelaskan lagi oleh rekan saya Utari. Mungkin kalau coba dalam pelajaran PKM itu guru ini mau menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban ini kan kalau tak ada rupanya lagi, mereka tersirat lah penyampaian materinya. Nanti guru itu misalnya dia menjelaskan dulu nih, oleh gurunya menjelaskan gurunya. Kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita tunaikan, ibaratnya gitu kan. Nah, si anak ini pikirkan apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita terima gitu kan. Mungkin guru bisa menambahkan dengan media tadi itu, medianya berupa video YouTube misalnya seperti itu kan. Nah, dari setelah menggunakan media tadi itu kita baru masuk ke LKPD, di mana nanti di LKPD itu misalnya nanti guru tuh sedikit masukkan video-video ini ke dalam tabel hak dan kewajiban. Nanti misalnya siswa bisa memasukkan misalnya deh menyapu rumah, masuk ke dalamnya ke kewajiban, ibaratnya bukan kewajiban sebagai anak. Nah, nanti kalau misalnya dari penggunaan media dan LKPD tadi tidak sesuai, media dan LKPD tadi tidak sesuai, otomatis siswa itu berpikir kayak apalah miskomunikasi daripada gitu, dari guru tuh dari penjelasan gurunya gini, media tadi rupanya tidak disampaikan pula oleh gurunya, jadi langsung ke LKPD pula nanti ibaratnya gitu kan. Jadi gimana nanti kalau si yang aturannya nyapu rumah itu kewajiban karena gurunya tidak menyertakan media yang sesuai, nanti itu mereka tuh pikiran nyapu rumah itu adalah hak jadinya gitu kan. Jadi kayak sebaiknya media dan LKPD itu digunakan secara optimal tadi gitu. Atau misalnya dalam pembelajaran IPA itu ada juga fotosintesis namanya kan. Nah, nanti bisa guru itu bilang fotosintesis itu adalah pertumbuhan dari si tumbuhan misalnya gitu kan. Terus dari siswa dipikir memang tumbuhnya gimana gitu kan. Mereka kan nggak tahu yang ada namanya fotosintesis itu terjadinya di mana gitu kan. Terus nggak mungkin gurunya menjelaskan secara ceramah gitu, ceramah itu pasti menggunakan media yang menarik, media yang dapat menjelaskan si fotosintesis tadi. Nah, media bisa berupa video YouTube juga gitu kan. Jadi memang peran media, KPD dan evaluasi itu harus digunakan secara optimal biar tujuan pembelajaran tercapai. Kalau KJS mah apa yang ada materi dan selanjutnya apakah teman-teman yang ingin membaca apa yang menyimpulkan yang baik kepada suci silakan. Oke,
yang kualitas refleksi gurunya. Nah, dari pencapaian tujuan pembelajaran yang dari tiga itu, saya akan menjelaskan juga bahwa yang pertama pencapaian tujuan pembelajaran yang rendah. Nah, bisa kita contohkan yaitu dalam pembelajaran IPA kelas 5 nih tentang siklus air. Nah, guru itu hanya menggunakan media berupa teks panjang di buku tanpa gambar, animasi, dan demonstrasinya. Di LKPD-nya tuh yang diberikan hanya berisi soal pilihan ganda tanpa aktivitas yang berupa eksperimen sederhana, misalnya mengamati penguapan air di dalam gelas. Evaluasi yang dilakukan berupa ulangan harian dengan soal hafalan. Itu kan bersifat yang kayak formal-formal saja. Nah, jadi akibatnya itu siswa hanya mengingatkan istilah evaluasinya, kondensasinya, presipitasinya, tetapi tidak memahami proses dalam kehidupan nyatanya. Jadi tujuan pelajaran hanya siswa mampu menjelaskan siklus air melalui percobaan tersebut, tidak tercapai. Yang kedua itu penurunan motivasi belajar siswa. Kita contohkan nih dalam pembelajaran matematika kelas 4 tentang perbandingan contohnya. Guru itu hanya menampilkan soal-soal abstrak dan tanpa media visual seperti gambar kue, terus pizza ataupun benda-benda nyata yang lainnya, ataupun tidak mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak tersebut. Nah, jadi LKPD yang digunakan hanya berupa latihan hitungan berulang-ulang tanpa konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari anak. Evaluasi hanya berupa tes tertulis dengan hanya angka tanpa diberikan umpan balik menjadi jawaban siswa. Jadi jawaban siswa itu salah gitu. Nah, akibatnya itu siswa merasa matematika itu sulit, membosankan, dan tidak hanya dikaitkan dengan dunia nyatanya. Mereka juga kehilangan minat dan bertanya dan sebagai sebagian dari pembelajaran yang kayak membosankan gitu. Nah, jadi di pembelajaran matematika juga kita harus mengkonkretkan contoh nyata di kehidupan mereka. Misalnya kita contohkan di pasar. Nah, perbandingannya itu kayak ikan nila harganya 15.000, sedangkan ikan lele harganya 17.000. Nah, dari 15 dan 17 itu kita bisa membandingkan mana harga yang lebih tinggi dan yang paling rendah. Nah, Anda juga mengetahui bahwasanya kalau angka-angka itu kalau matematika itu juga tidak tentang angka-angka aja, tetapi juga bisa dibandingkan dengan kehidupan nyata. Kemudian kualitas refleksi guru yang buruk. Nah, kita contohkan dalam pembelajaran berbahasa Indonesia ataupun belajar bahasa Indonesia di kelas 6 tentang menulis teks pidato sederhana. Guru itu hanya menilai hasil akhir tulis siswa saja tanpa memperhatikan prosesnya. Misalnya nih, misalnya membuat kerangka ataupun latihan berbicara dari pidato. Evaluasinya itu tidak menggunakan rubrik, hanya memberikan skor angka aja. Nah, jadi dari hasil nilainya itu guru menyimpulkan bahwa mayoritas siswa sudah cukup mampu menuliskan pidato. Padahal kenyataannya itu banyak siswa hanya menyalin contoh pidato tersebut dari buku tanpa memahami struktur dan isi dari pidato yang mereka akan sampaikan. Karena evaluasi ini tidak memberikan data yang lebih terperinci ataupun lebih detail, misalnya aspek isinya, bahasanya kayak gimana dalam penyampaian pidato tersebut ataupun penyampaian misalnya yang entah itu kurang jelas ataupun sebagainya. Guru tidak bisa melakukan refleksi mendalam untuk memperbaiki metode pembelajaran secara menulis. Akibatnya kesalahan yang sama berulang kali yang ada di pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya, Nempel. Aku ingin menyimpulkan ya dari semua jawaban dari Resmi, Zahara, tadi sama Suci. Aku ingin menyimpulkan saja sedikit dari Jadi dari pertanyaan ini kan menurut Bapak Peneliti 3 media ajar, LKPD dan evaluasi sebagai satu kesatuan
Jadi disimpulkan bahwa ketiganya itu yaitu terhadap pencapaian pembelajaran, motivasi belajar siswa dan terhadap kualitas itu adalah semuanya itu merupakan mata rantai yang saling terikat. Yang artinya jika satu bagian rusak berarti rantainya itu putus. Jadi ini adalah kalau salah satu bagian ada yang rusak atau tidak tersampaikan dan terrefleksikan secara utuh, itu tuh akibatnya pembelajaran menjadi tidak efektif dan siswa itu tidak termotivasi sama sekali dan guru itu tidak memiliki pijakan yang kuat untuk memperbaiki kualitas pengajarannya di masa depan. Saja. Baik, terima kasih kepada tim penyaji dan teman-teman yang telah menambahkan memberikan jawaban serta menyimpulkan jawaban-jawaban tersebut. Nah, karena kita sudah membahas 3 pertanyaan dari teman-teman tadi. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan di mana baik. Nah, di mana kesimpulan itu yaitu berdasarkan pembahasan mengenai media ajar, LKPD dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa 3 komponen tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Media ajar berfungsi sebagai sarana perantara untuk mempermudah penyampaian materi sehingga lebih menarik, jelas, dan bermakna bagi peserta didik. LKPD sendiri menjadi panduan sekaligus alat bantu yang melatih keterampilan berpikir kritis, kemandirian, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Sementara itu, evaluasi berfungsi untuk menilai tercapaian tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menjadi dasar perbaikan pembelajaran ke depannya. Nah, sekian kesimpulan dari presentasi kelompok 8. Nah, sebelum kita menutup presentasi pada pagi hari ini, kelompok 8 akan menampilkan yel-yel terlebih Stand up, ladies. Ayo, jangan pakai semangat lagi. Ayo kita masih ya tadi pagi ya masih
Baik, nah kita udah ya, udah pulang ke